happen. Ini tuh musimnya lagi kayak gini ya cuacanya, apalagi di Sulawesi, Mahdi. Dan yang lain di Sulawesi itu you need to be more careful. Karena banyak gempa susulan katanya ya. Hmm. Kalau Mahdi kena dampaknya nggak kerasa nggak gempa kemarin? Wow. I see. Alright. Kalau Sukabumi aman ya, Fikri? Cuacanya bagaimana Sukabumi? Hujan terus sama kayak di Bandung ini. Masya Allah, cuacanya tuh nggak menentu. Oke, apalagi saya hampir tiap hari keluar ini. Makanya hari ini libur aja kali ya di luarnya. Ali Ridho gimana Palembang? Wong Kito Galo? Palembang atau Lampung Ali Ridho tuh? Ali Ridho, are you okay? Like, I see. Alright, freezing. Ali Dirga, okay, welcome back, Ali Dirga, the lost boy, finally came home, yo. Alright, okay, you look like a musician, indie musician ya, vokalis ini. Siapa itu? Karena peradaban takkan pernah mati. Okay, penerusnya itu. Okay. Okay guys, starting from now please turn your camera on. Yang nggak turn camera onnya berarti dianggap absen aja ya. Okay. So, it won't take too long, insyaallah nggak nyampe 1 jam Zoom meeting ini because I'm not feeling well, right? Okay, ready? Okay, coba lihat dulu wajah-wajahnya. I wanna see your face. Al Haidar pakai peci sama dengan Mr. Okay, black cap, alright. Thank you Fikri. Oke, ini siapa? Ada Hasan Abdullah. Oke, Farisa, Khadijah, Alia, Filza, Irza. Filza, last week you didn't attend the meeting, yo. Whereas I took your name as an example. Padahal misalnya udah ngasih contoh nama Filza, tapi Filzanya nggak hadir. Gondok. Arfi Rizka, start your camera on, come on. Farisa, Khadijah. Oke. Farisa ada. Oke, Nurin belum ada ya. Oke. Last week Filza was absent. Nabila was present. Today Nabila was absent. Is absent and Filza is present. Kalian janjian kayaknya. Okay, let's get it started. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Without further ado, let's get into the topic. The main topic today is talking about the reality of formula of tenses, right? Guys, pada kenyataannya di tes kalau dulu-dulu di UNBK, right? Tenses itu diteskan paling dari 50 soal itu hanya 2 atau 3 yang keluar real soal tensesnya. Nah, untuk latihan tensesnya, I will give you the sample of tenses questions di beberapa tes tahun lalu. Ada dari UN, ada semacam apa itu SIMAK UI dan sebagainya. Nanti bisa kirim PDF-nya, right? So, how did you make the tenses formula? Waktu itu kalian pakai rumus 7 nuclei, right? Okay. Nah, Filza, sepertinya Filza udah nonton video belum ya? Waktu 7 nuclei of tenses. Udah paham caranya belum ya? Karena, kenapa guys? I really emphasize on it. Filza, have you watched the video? Okay, good. So, you understood the way, right? The mechanism of how to make tenses formula using 7 nuclei, right? Yes, thank you. Syukurlah kalau bisa. Oke.
Guys, for your information, right? Ketika kalian menguasai 7 nuclei of tenses dengan sempurna, ya, minimal kalian cukup hafal 7 aja, maka ketika kalian belajar passive voice, itu akan ke bawah-bawah, guys. Kalau kalian merasa lost direction, kehilangan arah, atau mandek, aduh ini rumusnya apa ya? Gunakan, andalkan 7 nuclei tersebut. Ya, itu pertama di passive voice. Yang kedua di conditional sentences, right? Ketika conditional sentences lagi-lagi itu tenses itu dipakai, dan ketika malas ngafalin 16 rumus tenses cukup 7 nuclei of tenses. Di mana lagi adanya? Ada di causative verbs, ada di direct indirect speech, right? Yang sebetulnya indirect speech itu waktu kelas 10 dan kelas 11 harusnya udah diajarkan, right? Karena kurikulum COVID ada penyederhanaan, jadinya ada beberapa materi grammar yang tidak disampaikan. So, above all, especially guys, tenses ini akan kepake sampai kalian nanti study at university. So, 7 nuclei ingat-ingat terus guys sampai akhir hayat. Kalau nggak online, ini Mister insya Allah bisa menjamin mungkin tingkat keberhasilannya bisa dikatakan 100%. Semua partisipan yang ikut training 7 nuclei of tenses bisa mengubah tenses kok dari kalimat yang satu ke tenses yang lain, itu nggak nyampe 1 menit gitu ya. Oke. Nah, Mister akan husnuzon di sini, right? I try to be positive thinking. Kalian sudah membuat rumus tenses melalui metode atau cara 7 nuclei. Dan kalian sudah, maybe some of you sudah membaca the functions of tenses, right? Nah, sekarang let me share about how to use tenses. Misalnya punya sedikit informasi cara menggunakan tenses, menggunakan istilah-istilah yang sudah kalian pahami kemarin-kemarin. Ada time itu ada past, ada present, ada future, ada past future, right? Kemudian ada karakter itu ada sekoper peci, se-nya itu adalah simple, kemudian ko-nya continuous, per-nya perfect, peci perfect continuous. Nah, now let's get into the function of tenses, right? Simpelnya nih guys, pakai tenses tuh kayak gini. Oke. Alright. Nah, for using tenses, untuk menggunakan tenses, kalian cukup ajukan 2 pertanyaan ajaib, right? Untuk memahami penggunaan tenses. Apa 2 pertanyaan ajaib tersebut? Here we go. When dan how. When, kapan kejadiannya? How, bagaimana kejadiannya? Right? When, kapan kejadiannya? How, bagaimana kejadiannya? Udah. Kalian sudah bisa langsung pakai tensesnya. Gimana? When, kapan sih kejadiannya? Kalian harus bisa mencari atau menentukan ini kejadiannya past, di masa lalu. Past itu masa sebelum present. Meskipun 1 detik yang lalu, kalau itu pakai kata 1 second ago, ada kata ago, itu sudah kehitung past. Apakah kejadian tersebut present, bersifat habitual, right? Routinity, ya, atau kejadian tersebut future, nanti, baru rencana, right? Jadi present adalah masa setelah past atau sebelum future, future masa setelah present. Di pertanyaan yang pertama, when, kapan ya kejadiannya, kalimat tersebut untuk menentukan tensesnya apa, biar kalian tahu tensesnya apa, atau harus pakai rumus tenses apa. Yang pertama when. Yang kedua, how, bagaimana kejadiannya. Apakah kejadiannya umum, bersifat umum? Apakah bersifat fakta, faktual, kenyataan, kebiasaan? Maka gunakan tenses simple karakternya. Right? Kemudian, how? Bagaimana kejadiannya? Apakah kejadiannya telah dimulai dan belum atau sedang berlangsung? Udah dimulai dari dulu dan sampai sekarang, right? Sedang terjadi atau masih berlangsung, maka gunakan continuous.
dimulai sejam yang lalu dan sekarang masih terjadi, berarti itu masih continuous kalau masih terjadi. Dan how juga bagaimana, apakah sudah selesai, kejadiannya sudah selesai sehingga ada hasil atau akibat. I have taken a shower. Saya sudah mandi. Di sana ada kata have. Oh, berarti kejadiannya telah selesai. Akibat atau hasilnya apa? I have taken a shower, masih wangi sabun, right? Masih wangi shampoo baru mandi. Berarti itu present perfect. Waktunya nggak terlalu penting kalau di perfect, right? Kemudian how juga adalah perfect continuous. Sebagian telah selesai, right? Dan sebagian lagi sedang berlangsung. Ini menuju titik penyelesaian aktivitasnya. Jadi cukup ajukan 2 pertanyaan ajaib. Yang pertama, when? Kapan kejadiannya? Past, present, atau future? Right? Kemudian how? Bagaimana sifat kejadiannya, karakternya? Apakah kenyataan, kebiasaan, simple, continuous sedang, perfect telah, perfect continuous telah sedang. Nah, telah sedang ini nanti kalian baca sendiri ya. Gimana sih cara memahami telah sedang? Nanti di PDF yang akan Mr. Topik share. Cara penggunaannya gini guys ya. Nih, contoh nih dalam bahasa Indonesia. Saya selalu membaca Quran. Coba ajukan pertanyaan when. When? Kapan? Oh, selalu. Oke, berarti selalu sifatnya ini kebiasaan dong. Alright? Kebiasaan berarti simple, right? Kemudian kebiasaan di masa kapan nih? Kapan? Sekarang, present. Kebiasaannya simple. How? Bagaimana aktivitas membaca Quran itu dilakukan, right? Berarti ini rutinitas, kebiasaan, general di pertanyaan how-nya. Nah, di kalimat pertama ini menjawab satu pertanyaan atau 2 pertanyaan when dan how. Saya selalu membaca Al-Quran. Berarti ini rutinitas yang dilakukan sampai sekarang. Selalu loh, right? Berarti yang digunakan adalah present simple. Maka in English tensesnya I always recite the Holy Quran. Right? Lagi. Dengar, bayi itu sedang menangis sekarang. Oh, coba when? Kapan menangisnya? Sekarang. Oke, berarti present dong, sekarang, present, right? Dan ada kata dengar. Kalau yang namanya perintah, dengar, ya berarti hari ini atau saat ini terjadi dong. Kemudian how? Bagaimana aktivitas tersebut? Sedang. Oh, berarti bayi itu sekarang itu sedang menangis. Berarti present continuous. Maka bahasa Inggrisnya listen, the baby is crying. Alright. Lagi, kami bertemu Pak Bimo kemarin di Singapura. Kami bertemu Pak Bimo. When? Kapan? Oh, kemarin. Berarti masa lalu dong. Past, right? Bagaimana ketemunya? Biasa aja sih, sekali doang, kemarin doang. Bersifat umum di masa lalu. Oke, udah ketemu nih, past simple. Ya sudah, tinggal bertemunya dijadikan verb 2. We met Mr. Bimo yesterday in Singapore. Alright. Lagi, dia akan sudah menikah menjelang akhir tahun nanti. When? Kapan kejadiannya? Oh, belum kejadian karena baru akan. Tapi bagaimana kejadiannya? Diprediksikan sudah menikah gitu menjelang akhir tahun nanti. Oh, diprediksikan sudah menikah. Berarti gabungan antara future dan perfect, right? Jadi kita memprediksikan sesuatu yang sudah terjadi di masa mendatang. Menjelang akhir tahun nanti dia akan sudah menikah, pakainya future perfect. Jadinya he will have got married by the end of this year. Last one, saya seorang guru. When? Kapan ini saya ngomong saya seorang guru? Sepertinya sekarang karena memang profesi saya seorang guru. General truth, kebenaran umum, kenyataannya seperti itu. Bagaimana saya jadi seorang guru? Ya dari dulu sampai sekarang, mungkin sampai nanti saya seorang guru. Maka simple dong, ya present simple, right? Jadinya I'm a teacher, kalimat nominal. Gitu guys. Coba satu deh, coba ya. Nabila. Saya sudah jadi seorang guru selama 5 tahun. Ada Nabila?
Oke. Saya sudah jadi seorang guru selama 5 tahun. Kira-kira pakai tensisnya apa? When? Kapan sih kejadiannya? Sampai sekarang masih terjadi? Yes, berarti present dong. Nah, di sana ada durasi ya. Sudah jadi selama 5 tahun. Sudah itu identik dengan apa, guys? Sudah, coba, sudah. Sudah itu identik dengan perfect, very good. Dan baru 5 tahun. Berarti when how-nya diisi present perfect, right? Sorry, ini belum selesai. Lupa dikasih ini. Berarti when how-nya present perfect. Coba deh Nabila ubah. Saya sudah jadi seorang guru selama 5 tahun. Translate ke English pakai present perfect. Nabila, silahkan. Okay, something wrong with the connection? Halo? Oke, sorry. Kalau gitu kita ganti siapa ya? Coba Cepi, Cepi, Cepi. Kalau bingung dengan rumus present perfect, ngerumus aja sekarang pakai seven nuclei. Coba Cep, present perfect. Saya sudah jadi seorang guru selama 5 tahun. Bagaimana? Menjadi bahasa Inggrisnya apa sih? Cep, mikrofonnya Cep. Nah, I have. Very good. Oke, kita koreksi dikit ya. Menjadi, sudah jadi, itu kalian bisa pakai to be. To be verb tiganya apa? Been. Kenapa dia harus been? Kan setelah have atau has harus verb tiga kan di perfect itu. Berarti I have been a teacher for 5 years. Good job. Pakai been boleh, pakai become juga boleh. Become itu verb. Verb satu become, verb 2 became, verb tiganya become. Berarti I have become a teacher for 5 years. Good job, Chef. Oke, lagi. Sekarang coba Taki Isdawarman. Saya akan ada di rumah nanti malam. Mhm. Oke. Saya akan. Kapan sih di rumahnya? Betul, nanti malam kan pertanyaannya. When? Kapan ada di rumahnya? Tonight. Berarti belum terjadi dong kalau nanti. Berarti future. Nah, how? Bagaimana kejadiannya? Biasa aja atau luar biasa? Biasa aja ya. Cuma akan ada di rumah doang. Berarti future simple. Good job. Taki, bagaimana kalimatnya? I will come home tonight. Good. Atau boleh juga I will be at home tonight. I will be at home tonight. I will come home tonight. Very good. Next ada Iska. Iska. Seorang muslim tidak minum minuman keras. Gimana Iska? Present. Oke. Okay. When? Kapan sih seorang muslim tidak minum minuman keras? Oh, dari dulu sampai sekarang sampai nanti nggak boleh. Berarti ini sifatnya present atau habitual kan? Good. How? Bagaimana kejadiannya? Kebenaran umum ya. Oke, berarti simple present. Gimana gimana Iska? Kalimatnya Muslim, a Muslim, good. Nah, kan present itu kalau negatif hadirkan apa? Do atau does. Pilih Iska yang mana? Do atau does. Kalau did itu buat past simple. Gimana Kak? Do atau does? Muslimnya ada berapa? Satu atau banyak?
Satu, kan ada seorang. Berarti gimana, Kak? A, a Muslim tidak minum. Does not, doesn't boleh minum, drink atau alcoholic drinks. Oke, gitu ya. Good job. Jadi a Muslim does not drink liquors atau alcoholic drinks. Good. Oke, next. Selanjutnya coba ada Farisa. Farisa, kami mencintai Indonesia. Tensisnya kira-kira apa? When? Kapan sih kejadiannya? People, kami. We love Indonesia. Kalau ditanya when kejadiannya, berarti kejadiannya ya sekarang, masa sekarang, right? Kami memang mencintai Indonesia gitu. Dan kalau how, bagaimana kejadiannya? Ini adalah general truth, bahwasannya kami mencintai Indonesia. Alright. Okay, so we love Indonesia. Thank you. Sekarang yang engkau telah melupakanku, coba Mahdi Kusoy. Gimana Mahdi? You have good. Telah itu pakai have. Yes, good. You have forgotten me. Setelah have itu harus verb 3, maka forget diubah jadi verb 3 jadi forgotten. Very good. Next. Kucing itu telah sedang makan ikan selama 1 jam. Belum beres nih kucingnya makan ikan. Coba Al-Haidar. Oke. Present perfect. Good. Tapi masih ada sedangnya, bro. Berarti tambahkan unsur yep. Yes. Continuous, jangan ragu. Good job. Berarti present perfect continuous. Gimana tuh? The cat. Kan present perfect continuous. Ngerumus. Gimana ngerumusnya? Yes. Very good. The cat has been eating the fish for an hour. Very good. Oke. Jumat lalu ayahku membeli seekor gajah. Coba king. Raja. Raja. Yap. Mm-mm. Last Friday itu simple past ya. Berarti past identik dengan verb, verb 2. Yes, both. Very good. Berarti last Friday. Aha. My father, betul. My father. Bo buy atau boat? Boat, good. Karena verb 2. Good. Boat, seekor gajah. An elephant. Very good. Oke. Okay. Next, yang terakhir coba Ali Rido. Ali Rido. Anya akan telah lulus kuliah menjelang akhir tahun ini. Ali Rido, gimana? Future, good. Ya, future apa? Mm-mm. Akan, tapi telah. Berarti future telah. Telah. Kalau pas itu yang sudah berlalu tapi nggak ada efek sampai sekarang. Kalau telah apa? Aku telah melupakanmu, kamu telah melupakan tuh kayak tadi Mahdi itu. Telah itu ciri dari
Sesimpel kok continuous sedang perfect perfect telah. Oke, karena kenapa perfect itu telah? Karena ada have dan has kan? Good. Gimana Lirido? Coba. Anya akan telah lulus kuliah menjelang akhir tahun ini. Masukin ke rumus. Masukin ke rumus. Anya telahnya mana? Will terus telah perfect. Good. Oke, will have graduate-nya verb 3. Verb 3 kan. Graduated. Good. Okay, by the end of this year. Okay, very good, Alidido. So, Anya will have graduated by the end of this year. Alright. Okay, jadi guys, nah begitu ya. Itu cara untuk membuat atau mengubah bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris pakai tenses, guys. Kalian harus mengenal when dan how-nya. Nah, kalau kalian merasa feel like, kinda stuck barusan, aduh, future perfect kayak gimana ya? Langsung saja biasakan ngerumus di pikiran pakai 7 nuclei of tenses, ya guys. 7 nuclei of tenses. Biasakan aja kayak gitu. Future, will, shall, verb 1. Perfect, have, has, verb 3. Yang dinikahkan, have, has, nikah dengan verb 1. Verb 1 dari have. Verb 1 dari has, have. Berarti will atau shall have verb 3. I will have graduated by the end of this year, for example. Oke, insya Allah nanti kalau sudah sekolah online, mudah-mudahan kalian mengalami sekolah offline ya, tatap muka. Mister gemes sebetulnya ya, ingin kalian menaklukkan tenses ini. Karena jurus tenses ini adalah untuk menghajar semua grammar yang ada di dalam bahasa Inggris, mulai dari conditional sentence dan sebagainya yang pernah Mister sebutkan tadi di awal. Oke guys, so thank you for today. I believe that you will learn more and more right at home. Kalian pelajari lagi di rumah ya. Setelah ini kalian go to Smooth DDNS e-learning. Okay guys, so one more time let me tell you again bahwasannya right, when you master this tenses formula, right, you will not regret forever. Trust me, it works, right? It will always work for you forever, wherever you are, whenever you need, right? Jadi ketika kalian tes TOEFL nanti, ketika menghadapi ada soal error recognition, kalian pasti akan mudah curiga yang salah yang mana, langsung bisa ketebak ketika kalian terbiasa mengotak-ngatik 7 nuclei of tenses, right? Seperti contoh nih ya, yang namanya she, he, it itu selamanya di dunia present akan suka S. Tapi di error recognition for TOEFL, you find, kalian menemukan she itu nggak pakai S. Misalkan, she make a lot of cakes. She make nggak pakai S. Padahal itu present. Maka yang salah adalah yang make-nya. Harusnya pakai S. Nah, jadi kejelian-kejelian sensitivitas grammar semacam itu akan kalian temukan jika kalian ngotak-ngatik rumus tenses, right? Lebih teliti lagi. Okay guys, nah let me share. Ini akan Mr. share, right? Kalian nanti nggak usah download di e-learning aja, kalian cukup ngisi presensi aja di e-learning, right? Setelah finish Zoom meeting ini, nanti Mr. akan share langsung ke Mahdi terkait bank soal tentang tenses ini ya. Nah, okay guys. So you can take a look at this tenses explanation here. Meskipun explanationnya tidak terlalu detail, tapi ini cara kilat saja untuk memahami 16 tenses, 16 tenses itu ya. Nah, setelah kalian membaca teorinya, please lanjutkan dengan mengerjakan soalnya.
Di sini ada soal standar SNMPTN, UM-UGM, dan sebagainya. Di sini ada 50 questions, ada 50 questions, right? Untuk minggu ini, kalian cukup kerjakan minimal 25 soal saja, ya. 25 soal saja. Untuk jadi PR minggu ini, akan dibahas nanti di next meeting, next Friday, 25 soal. Sisanya, 25-nya lagi, next Friday lagi. Sambil kita bahas soal tentang US dan SNMPTN, ya guys. Ini total ada 50 questions, ada 50 questions tentang tenses. Alright. Coba kita kita satu kerjakan ya. Kita coba kerjakan satu. Jangan yang sulit, kamu yang sulit atau yang mudah. Oke, coba yang gampang ditebak dulu lah ya. Nah, ini guys, number 26. 26. Coba. Ada yang bisa ngerjain jawabannya? Yang tahu silahkan raise hand atau chat. Type di kolom chat aja. Number 26. The engine ... smoothly. The engine ... smoothly when it suddenly stopped. A, ada yang jawab A. Oke, ada yang jawab D. Ada yang jawab D. Oke, D tanda tanya berarti masih ragu. Nah, gini guys cara jawabnya ya. Kita harus paham dulu ini pertama. Ingat tadi dua pertanyaan ajaibnya apa? When dan how ya. Oke. Pertanyaannya, when? Kapan sih ini terjadi aktivitasnya peristiwa engine smoothly when it suddenly stop? Masa sekarang atau masa lalu? Coba jawab. Masa lalu, betul sekali. How did you know? Kok bisa ini terjadi di masa lalu? Lihat dari verbnya nih. It suddenly stop. Stop pakai verb 2 kan? Stopped ya. Oke. Nah, karena stop pakai verb 2, berarti untuk mengisi di engine titik-titiknya ini harus pakai unsur verb 2 lagi. Ya, yang ada verb 2 dari A sampai E yang mana? Runs verb 1 SIS. Running verb ing. Has run present perfect. Was running past continuous. Is running present continuous. Maka yang paling logis untuk mengisi soal nomor 26 adalah yang D, was running. Gitu guys. Ya. Jadi when, kapan terjadinya, dan how, bagaimana terjadinya. For your information, soal nomor 6 ini adalah the engine was running smoothly when it suddenly stopped. Ini adalah konsep dua kejadian. Right? Jadi yang duluan terjadi was running. Jadi saat itu mesin tersebut sedang nyala, sedang nyala smoothly dengan lancar, lembut banget, lancar banget. When it suddenly, tapi tiba-tiba stop, suddenly berhenti. Berarti lagi enak-enak nyala, seret, ada yang menginterupsi, berhenti, tep. Nah, itu namanya konsep dua kejadian, pola interupsi, right? Oke, nantilah kita kalau ada kesempatan kalian ya nanti ke Bandung, ayo kita belajar bareng-bareng lagi guys. Oke, satu lagi ya, coba. Satu lagi. Nah, number 10. Nomor 10 coba. A, B, C, D, E. Oke.
Ada yang jawab A, D. Oke, ada yang jawab D. A, D. Oke, sip. Again, yang pasti lagi guys. Ajukan 2 pertanyaan ajaib. When? Kapan sih ini terjadinya? Terjadinya ini masa kini loh, sekarang loh. Bisa tahu dari mana? Lihat, do you often go to restaurant? Apakah kamu sering pergi ke restoran? Lihat pakai do. Do itu adalah verb 1, berarti masih terjadi di area waktu present dong, karena do verb 1 ciri dari present. Terus dia jawabannya, no, it titik-titik quite long time since I went to a restaurant with my friends. Lihat, di akhir kalimat ada kata since I went. Kalau ada time signal since ya diikuti dengan past dengan kondisi lampau, maka untuk mengisi kekosongan it gunakan present perfect. Nah, kemarin last week Mr. Topik jelaskan salah satu ciri dari present perfect adalah adanya since 2005 diikuti ekspresi waktu masa lampau. Since I was a kid, since I was born, for example. Nah, di sini since I went to a restaurant with my friends. So, jawabannya harus present perfect. Manakah yang mengindikasikan present perfect? Unsur perfectnya sih udah kita curigai nih, ada been. Ada been, A dan E. Tapi yang present, yang pakai SIS, yang verb 1 SIS, maka dia A. Jawabannya has been. No, it has been quite a long time since I went to a restaurant with my friends. Ya, jadi gitu guys cara bacanya, cara jawabnya. Ya, oke. Ini soal-soal standar SNMPTN. Nah, setelah selesai project tensis ini, jadi Mr. Topik mohon kalian belajar mandiri di rumah untuk menjadi master tensis, right? Kenapa? Karena nanti ini akan berkaitan dengan materi selanjutnya, guys. Nah, untuk materi selanjutnya juga, I'm going to give you like reading exercises yang berkaitan nanti dengan standar SNMPTN juga. Untuk teori reading, untuk reading strategy yang lupa, barangkali belum nonton atau lupa, kalian bisa review di channel YouTube Mr. Topik. Di sana ada video bagaimana cara agar reading strategi agar mampu atau mudah menjawab soal reading. Tapi guys, in reality, sebanyak-banyaknya atau dianggap mudah strategi membaca atau menjawab soal reading comprehension, kenyataannya guys, ada beberapa teks panjang yang memang tidak cukup satu kali baca. Memang harus dibaca malah detail per paragraf untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan di soal. Jadi intinya mah ya, ada beberapa soal yang bisa dijawab dengan sekali baca, bahkan dengan teknik skimming atau scanning, nggak perlu baca soal semuanya. Intinya itu yang pertama. Yang kedua, ada soal yang memang rumit, kalian harus memahami konteks atau keseluruhan dari teks tersebut. Jadi intinya, bangun kebiasaan reading comprehension mulai saat ini, sering-seringlah baca berita bahasa Inggris, sering-seringlah mengerjakan latihan reading. Yang punya buku semacam buku sakti kalau dari GO, semacam buku panduan tentang SNMPTN, kumpulan soal reading dan sebagainya, kalian boleh memanfaatkan itu untuk sarana latihan ya. Nah, next meeting kita akan bahas soal tentang itu juga guys, reading. Beberapa strateginya juga, oke? Okay? So, that's all for today. Any questions? Ada pertanyaan? No ya, oke. Okay. Jadi homeworknya untuk hari ini, please kerjakan 25 questions, tenses ya, 25 aja dulu. Yang mau sampai 50 silahkan challenge yourself. Nanti 25 soal itu kita akan bahas next Friday, oke? Okay? Okay guys, thank you so much for your attention and attending this Zoom meeting for our English class. I hope you're always happy and stay healthy.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ending saja. Oke. Ada yang jawab. Iya udah Oke. Yap, gimana Mahdi, Raja, Cepi, Ali Rido, Arfi, Hasan, Amar, Hadijah, Toshiba. Siapa ini? Fahia. Oke. Teman Gaib, Filza, Haidar, Muhammad Hilman, Zulfa, Farisa, Fikri Talib, Taki. Semoga kalian siap ya untuk menghadapi ujian nanti, karena di situasi yang tidak menentu, dengan keterbatasan waktu dan cara belajar yang online seperti ini, it must be something new for all of us, right? Ada culture shock, tapi bismillah, you are blessed generation. You are not corona generation, tapi you are blessed generation. Generasi yang diberkati oleh Tuhan dan alam semesta ya. Amin. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, chat aja Mr. Topik ya, WhatsApp aja. Don't be hesitating, don't be doubtful. Jangan ragu. Oke, thank you guys. See you later. Pelajari lagi 7 nuclei of tenses-nya. Kerjakan PR-nya. 25 questions dulu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.